Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Purnama, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya dengan NIM 2542673239 pada hari ini, Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Islam Terpadu Baitur Rahman Buntok kelas 3 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Semangat? Luar biasa. Iya, hari ini sehat semuanya. Sudah sarapan belum? Sudah. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa mau belajar. Bismillah. Suaranya. Ya, sebelumnya Ibu mau absen dulu. Ibu mau menanyakan siapa yang tidak masuk hari ini? Mupia sendirian? Ya. Siapa yang tahu kabar Mupia? Sakit. Ya, kita doakan semoga Mupia lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dan masuk sekolah lagi. Hari ini kita belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, hari ini. Kemarin, siapa yang ingat kemarin? Belajar apa kita kemarin? Tentang Sifat mustahil Allah. Sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Apa kaitan dengan hari ini? Tidak mustahil Allah menurunkan kitab Allah. Rukun iman yang keberapa percaya kepada kitab Allah? Coba bisa disebutkan. Iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. Yang kedua, malaikat. Ketiga, Nabi dan Rasul. masih kurang tepat. Iman kepada siapa? Iya, kitab-kitab Allah. Yang keempat, Nabi dan Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat dan qada dan qadar datangnya dari Allah. Apa itu qada dan qadar? Qada dan qadar adalah apa yang ditentukan Allah baik buruknya. Rukun iman ada 6. Rukun iman yang ketiga berbunyi beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab Allah? Kitab Allah ada berapa? 1. Apa namanya? Al-Quran. Ada lagi. Siapa yang tahu kitab ada berapa? Berapa? Ada 4. Iya, ada 4 ya? Iya, yang pertama kitab apa? Quran, betul. Cuma diturunkannya di belakang atau yang terakhir. Hari ini Ibu berharap kalian bisa menyebutkan tentang apa itu iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab berarti percaya bahwa kitab-kitab Allah itu ada. Semuanya 4 itu ada. Dan Ibu mau hari ini kalian bisa menyebutkan nama kitab dan kepada nabi siapa kitab tersebut diturunkan. Sudah lama beta tidak
Semangat. Nah, hari ini Ibu menjelaskan tentang beriman atau iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab Allah ada 4. Apa saja? Coba kita lihat. Ada Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Perhatikan kembali. Kitab-kitab Allah itu ada 4 tadi. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, Nabi Daud menggunakan bahasa Kipti. Isi pokok kitab Zabur yaitu tentang zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Itu yang disampaikan oleh Nabi Daud kepada kaum atau umatnya terdahulu sebelum Nabi Muhammad ada. Iya, kemudian yang kedua, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahasanya berbeda dengan bahasa yang diturunkan kepada Nabi Daud, yaitu kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa menggunakan bahasa Ibrani atau bahasa Suryani. Iya, diturunkan masih sama kepada Bani Israel. Isi pokoknya berbeda, cuma intinya sama saja. Perhatikan di sini. Nabi Musa alaihissalam dalam kitab Tauratnya membahas tentang 10 hukum atau firman Tuhan. Firman Tuhannya ya Allah itu yang memuat ajaran pokok akidah, keyakinan kepada Allah. Baik itu Nabi Daud dan Nabi Musa mengajarkan kepada semua kaumnya untuk menyembah Allah, mentauhidkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu. Ya, tidak menyebutkan Allah itu 2, Allah itu 3, bahkan Allah 4. Nah, kemudian kitab yang ketiga, kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Bahasanya berbeda. Tuh, bahasa Yunani. Berbeda dengan yang terdahulunya. Karena bahasa-bahasa ini agar umatnya paham. Kalau mereka menggunakan bahasa Arab, kira-kira orang-orang Bani Israel paham apa tidak? Nah, tidak. Bahasa kitab untuk wahyu itu menggunakan bahasa yang nabi mereka atau diutusnya nabi tersebut. Pada Bani Israel juga. Bani Israel itu berarti bahasanya bermacam-macam. Ada bahasa Kipti, ada bahasa apa tadi? Ya, bahasa Suryani. Kemudian nih, isi pokoknya si Injil atau kitab Injil, keterangan ajaran dan membenarkan kitab-kitab terdahulu yaitu kitab Taurat dan Zabur serta mengabarkan akan datangnya nabi terakhir. Tuh, kitab Injil ini membenarkan kitab Taurat dan kitab Zabur serta mengabarkan bahwa Nabi Muhammad itu akan datang di akhir zaman. Setelahnya ada kitab suci Al-Quran, diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita Nabi Muhammad turunnya di Arab, bahasanya menggunakan bahasa Arab. Ajarannya untuk seluruh umat manusia, tidak lagi untuk Bani Israel saja. Taurat, Zabur, dan Injil untuk Bani Israel. Tapi kalau kitab suci Al-Quran untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Isi pokoknya yaitu ajaran dalam Al-Quran ini penyempurna kitab-kitab terdahulu, penyempurna pembenar kitab-kitab sebelumnya. Apa kitab sebelumnya? Ada Taurat, ada Zabur, dan ada Injil. Di dalamnya juga memuat tentang akidah, tentang ibadah, akhlak, muamalah, serta sejarah dan ilmu pengetahuan. Ada 4 ya. Kemudian, nah dari 4 tadi disimpulkan
beriman kepada kitab-kitab Allah itu adalah bagian penting dari rukun iman yang mengarahkan manusia pada jalan yang benar sesuai dengan kehendaknya. Siapa yang berpegang, siapa yang berpedoman kepada ajaran kitabnya, karena kita ini di akhir zaman, kitabnya adalah kitab apa? Kitab suci Al-Quran. Berpeganglah kepada Al-Quran dan diamalkan pada kehidupan sehari-hari. Iya. Ayo dong. Oh iya, bukunya bagus-bagus tidak? Kata Kak Nadia yang sudah ke sana, koleksi bukunya banyak dan bagus-bagus. Ya, Di sana juga ada kakak-kakak yang akan membimbing kita kalau kita tidak mengerti isi buku yang kita baca dong. Bagaimana? Mau tidak? Wah, asik dong. Boleh deh. Tapi Dodo izin dulu ya ke ibu. Oke deh. Nanti aku tunggu di lapangan ya, Dok. Hei Dok, aku di sini. Mana perpustakaan kelilingnya? Lihat, sudah ramai dikunjungi. Ayo Dok, kita ke sana. Aku sudah tidak sabar lagi ingin membaca buku-bukunya. Ayo, Dodo juga. Benar kan Dok, bukunya bagus-bagus? Iya, Dodo mau baca buku petualangan biar Dodo jadi lebih berani. Kitab-kitab Allah yang diturunkan ke bumi. Dok, coba lihat. lihat. Ternyata selain Al-Quran, Allah juga Jangan menurunkan tutup telinga, kitab-kitab lainnya jangan untuk tutup umat telinga. Islam, Dok. Seperti kita. Masa sih? Kitab suci kita kan hanya Al-Quran. Iya, tapi di buku ini dijelaskan begitu, Dok. Aku jadi bingung. Assalamualaikum adik-adik. Waalaikumsalam. Sedang membaca buku apa? Aku sedang baca buku ini. Oh, kitab-kitab Allah ya. Bagaimana? Mengerti tidak maksud isi buku ini? Oh. Baiklah, kakak jelaskan ya. Nama adik siapa? Perkenalkan, namaku Syamil, Kak. Kalau saya Dodo, Kak. Temannya Syamil. Dodo boleh ikut mendengarkan ya, Kak. Biar Dodo jadi pintar. Kalau begitu, Dodo duduk di samping kakak sini ya. Baiklah. Begini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan 4 kitab suci yang masing-masing secara berturut-turut ke dunia. Dan masing-masing kitab tersebut telah dibawa oleh seorang utusan Allah. Kitab pertama adalah kitab Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab kedua adalah Zabur yang dibawa oleh Nabi Daud alaihissalam. Lalu kitab yang ketiga adalah kitab Injil yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat sekaligus kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Lalu sekarang kitab yang lainnya di mana, Kak? Iya, kok Dodo taunya kitab Al-Quran saja? Kitab Taurat, Zabur, dan Injil sudah tidak ada karena ketiga kitab tersebut terbatas penggunaannya. Maksudnya apa, Kak? Syamil tidak mengerti. Begini, ketiga kitab tersebut hanya untuk umat tertentu, tempat tertentu, dan digunakan pada jangka waktu tertentu. Seperti Taurat yang hanya digunakan oleh Bani Israel di zaman Nabi Musa dan sudah tidak berlaku sejak kitab Zabur turun. Begitu juga dengan kitab Zabur dan kitab Injil. Namun hal itu berbeda dengan Al-Quran. Kitab Allah yang terakhir ini merupakan kitab penyempurna yang memuat ringkasan ketuhanan yang ada pada kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran juga merupakan penguatan atas kebenaran yang pernah disampaikan oleh kitab-kitab sebelumnya. Dan yang istimewanya lagi, Al-Quran itu berlaku untuk seluruh umat manusia di seluruh dunia dan berlaku juga untuk sepanjang masa. Ibarat sebuah bangunan rumah yang belum sempurna bentuknya, maka masih perlu tahap penyempurnaan. Sehingga pada akhirnya bentuk rumah tersebut sempurna dan bisa berdiri dengan kokoh.
Selain itu, juga bisa digunakan untuk berbagai macam keperluan. Oh, begitu ya, Kak. Lalu kita harus bagaimana dengan ketiga kitab selain Al-Quran? Kita juga harus percaya bahwa Allah menurunkan ketiga kitab sebelum Al-Quran. Dan apapun yang disampaikan pada masing-masing kitab tersebut, semuanya itu merupakan kebenaran. Tapi yang perlu kita ingat, ketiganya itu sekarang sudah tidak berlaku lagi. Dan sekarang yang kita pakai sebagai pedoman hidup adalah Al-Quranul Karim. Bagaimana? Apa kalian sudah mengerti? Dodo, bangun dong. Iya, alhamdulillah Syadul sudah mengerti, Kak. Dodo juga mengerti. Alhamdulillah kalau ternyata kalian sudah mengerti. Sekarang tugas kalian adalah belajar untuk mengajarkan Al-Quran. Kakak mau tanya, kalian sudah pintar belum mengajinya? Bagaimana Dodo? Jangan salah. Begini-begini Dodo pintar membaca Al-Quran, Kak. Iya, Kak. Setiap sore kami mengaji di masjid dekat rumah kami. Oh, itu bagus. Sorenya jam berapa? Setelah sholat asar. Jadi kami sholat berjamaah di masjid. Lalu setelah itu baru belajar Al-Quran, Kak. Loh, sekarang kan sudah waktunya asar. Lihat di jam kakak. Sudah setengah sore kan? Astagfirullahaladzim, kami harus pulang, Kak. Terima kasih banyak ya, Kak, sudah menjelaskan pada kami. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Nah, lihat, sudah melihat semuanya? Apa perasaan kalian setelah menonton? Iya, seru. Siapa yang ketiduran tadi di film atau di video tadi? Si Dodo. Siapa yang membangunkannya? Siapa? Hah? Siapa yang membangunkan si Dodo? Samil? Iya, Samil. Senang tidak melihat video tadi? Ibu akan membagi kelompok. Hari ini Ibu bagi kelompok dulu ya. Kelompoknya Ibu bagi lagi. Iya. Nah, Pak Ija, sini Ja. Gak usah pakai itu Ja, gak usah pakai. Silakan Pak Ija. Silakan kalian kelompok sini. Iya. Si Ipa, sini Pak. Sini Pak. Ya, Ipa di sini. Kemudian si Yasmin, sini. Ya, ada Pak. Sini Pak. Ada Pak. Si Rapip, boleh geser. Ahmad, sini. Nopal, sini. Al-Hafiz. Kemudian sudah, Nopal sini Pal. Nopal sini. Dekat Ali. Iya. Kemudian siapa? Si Nopi. Dekat Rapi. Dah. Ya, coba perhatikan. Halo. Ibu punya sesuatu. Ini nanti Ibu punya kartu huruf. Kartunya seperti ini. Di sini ada nama-nama kitab, 4 kitab Allah dan Nabi yang diwahyukan atau diturunkan kepadanya. Kalian menyusun ini secara berkelompok. Nanti Ibu bagikan satu-satu ya. Nanti ada perwakilan atau ketua kelompoknya yang akan mempresentasikan ke depan. Ya. Bisa tidak?
Masih ingat tidak tadi yang 4 kitab? Masih ingat? Nabinya ingat tidak? Ingat. Kalau ingat, silakan kalian tempel atau jepit. Ibu bagi nanti jepitannya beserta nama kitab dan nabinya. Oke. Ya, coba dilihat. Diingat kembali. Bagiannya kayak ini ya. Coba sini. Lihat Ibu sini loh. Nah, di sini. Nah, boleh. Silakan ya. Dari kitab apa dulu? Ya, boleh. Ya, boleh dijepit. Hati-hati jepitannya. Oh, kalian ini lebih kah? Berapa? Lebihan kah? Jepitannya berapa tuh? Pas kah? Dah. Sini, coba. Punya Siana sudah belum? Wah, sudah hebat. Dipegang saja dulu, nanti dikasih tahu ke teman-teman. Kita sama-sama nanti mengoreksi yang benarnya. Boleh? Ini berapa lagi? Sisa berapa lagi nih? Pas kah? Ini pakunya cukup lah. Pakunya berapa? Pakunya 3. Sisa berapa lagi? Coba yang sebelah sini sudah belum? Sama-sama. Ya Bu, kami Sama-sama. Ya, bergantian. Iya, bergantian. Semuanya dapat. Nah, tunggu dulu. Hah? Boleh. Nah. Ada nggak kalian? Siapa ada? Iya. Iya, boleh bergantian menempelnya. Diingat kembali kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa tadi, tidak sampai tertukar. Iya. Jangan kali nanti hilang. Iya. Nah, ya, kasih ke kawan pintar. Ya. Kasih hati-hati. Ya. Silakan bergantian biar semuanya dapat. Iya. Ya, nih. Satu. Nah, ya. Iya, bergantian. Nih. Dah? Sudah semuanya? Iya. Sudah. Yang di sebelah sini, Ibu lihat. Coba lihat. Duduk santun sama-sama. Kurangnya berapa ini jepitannya? 2 apa 3? 3. Sudah? Berapa? Dipencet. Jangan sampai ke dalam. Iya, sampai harus dipencet sampai dalam. Sudah? Ya. Sudah? Iya, alhamdulillah. Sudah? Nah, pencet semuanya. Sudah semuanya, pastikan semuanya ditempel dengan bagus. Nih, dirapikan. Dah? Sudah semuanya? Sudah semuanya? Nopal? Kalau sudah, Ibu mau 2 kelompok yang maju ke depan. Kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Kelompoknya si 1 orang saja. Ibu mau. Siapa yang nanti menyebutkan? Si Alesa. Yang di laki-laki Abi Rapip. Silakan berdiri ke depan. Dan ya, silakan presentasikan dulu. Apa kalian ingat dengan kitab dan diturunkan kepada siapa saja? Ya, dipersilakan, tunggu dulu. Tidak terlalu jauh. Dah. Dihadapkan ke teman-teman. Biar teman-teman melihat betul apa tidak. Hadapkan saja. Nah, nanti ini dulu. Dari siapa dulu? Dari Rapip kah? Oh, kalau dari si Alesa yang membuka dulu. Rapip tutup dulu. Yang lain coba perhatikan sama-sama. Coba perhatikan dulu. Diangkat lebih tinggi. Boleh tidak? Si Alesa menyebutkan. Contohnya seperti ini. Nabi Daud kitabnya apa? Atau iya. Kasih tahu ke teman-teman. Ya, kemudian. Iya, betul tidak? Terus.
Terus? Betul tidak? Iya, tepuk tangan dulu. Dah. Kemudian tidak. Tunggu saja temannya di sini. Kemudian Rapip lagi. Buka Rapip. Rapip sebutkan. Sebutkan dulu. Rapip sebutkan. Hadapkan ke teman-teman. Hadapkan ke teman-teman itunya. Pip, seperti ini dibalik, Pip. Balik. Ya. Ya, sebutkan. Kitab Jabur bukan oleh, kepada. Kemudian kitab apa lagi itu? Coba dilihat boleh. Kitab Taurat turunkan kepada. Iya, kemudian yang ketiga. Yang terakhir. Kitab apa itu? Bukan oleh, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul tidak punya Rapip? Betul. Betul tidak punya Alesa? Betul. Tepuk tangan dulu. Mana tepuk tangan ya? Lebih meriah lagi. Ya. Terima kasih. Nah, ibu juga punya ternyata Rapip. Nah, ibu punya. Nah, ini punya ibu. Punya kalian. Nah, sama. Kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud. Betul tidak? Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Betul tidak? Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Iya, berarti betul semuanya. Hebat anak ibu. Oke. Iya, taruh saja di atas. Sudah? Kalau sudah, kita akan menyimpulkan bersama-sama tentang apa yang ibu jelaskan dan apa yang kalian lakukan tadi. Kita membahas tentang apa tadi? Iman kepada kitab-kitab. Kemudian apa lagi? Beriman artinya percaya bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang harus kita yakini. Ada berapa kitab tadi? Ada? Bisa disebutkan kembali? 1. Jabur diturunkan kepada Nabi siapa? Pada Nabi Daud. Rapli. Yang kedua kitab apa? Kitab apa, Pli? Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga kitab apa lagi? Injil diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Yang terakhir kitab apa? Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya, berarti masih ingat. Tulis nama di atasnya. Ye. Alhamdulillah. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Pensilnya mana? Pensil? Iya. Boleh aja. Serah. Belum. Lingkaran pada jawab. Ada yang di Tulis nama, jangan lupa. Silakan bekerja, waktunya 5 menit untuk mengerjakan soal latihan yang sudah kita bahas, kita tonton, dan kita simpulkan bersama-sama tadi. Selamat mengerjakan. Sudah semua? Sudah, silakan dikumpulkan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.
sama-sama Ibu ucapkan terima kasih, kembali kasih. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan jangan lupa baca kitab Al-Quran setiap hari di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.